Oke, welcome back to my channel. Jadi selamat datang di kanal Bola Plus. Jadi saya ingin menanggapi ini aja ya. Jadi semenjak Deputi CEO Persib Kang Aditya yang ditanya oleh media di doorstop itu ya. Jadi ada pertanyaan soal bursa transfer. Biasanya Kang Adit ini agak sedikit menjaga jarak, memberi rahasia. Tapi kalau ini seperti langsung melempar tebak-tebakan. Jadi kita pun akhirnya jadi bingung nih, apakah ini benar sumbernya langsung dari orang Persib nomor 2, nomor 3, valid atau tidaknya. Jadi kemarin ditanya soal Joey Pelupesi, tapi nama tersebut tidak dipungkiri, memang beberapa kali disebutkan, tapi tiba-tiba menyuarakan nama ada Martin Paes juga. Meskipun buat saya agak sedikit kayaknya nggak masuk juga, tapi kalau memang artinya ini menjadi kebutuhan Persib, nggak ada salahnya juga kan. Tapi ya apakah ini hanya cocokologi atau hanya melempar isu biar lebih panas lagi. Tiba-tiba sekarang ada nama lagi oleh Romani yang kemarin sempat muncul tapi hilang lagi. Jadi ada Joey Pelupesi, Martin Paes, dan oleh Romani yang akan diisukan ke Persib. Langsung kita masuk aja ke intronya. Oke, sesuai dengan rumor-rumor yang beredar, jadi hari ini edisi Persib, rumor bursa transfer dan beberapa tambahan dalam rekap seminggu Persib. Jadi setelah kemarin Persib menghadapi partai tunggal terakhirnya, menghadapi Malut di Stadion Gelora Kieraha lawan Laskar Gamalama, Malut United, ada beberapa video yang memperlihatkan manajer Persib Pak Haji Umuh Muhtar yang bertemu dengan ex pemain Persib, diantaranya ada David da Silva, dan kita bisa lihat juga ada Teron Delpino, ada Gustavo Pranka, dan beberapa pemain lainnya, dan lebih menyoroti kepada Ciro. Jadi sepertinya Pak Haji Umuh atau Umuh yang kita bisa bilang ini sangat dekat sekali dengan Ciro, dan info terakhir sendiri adalah Ciro sudah mengajukan proses perpindahan kewarganegaraan, akan menjadi WNI ya dalam waktu dekat ini. Artinya mungkin ini kabar bagus juga bagi seluruh klub di Liga Indonesia yang masih ingin menggunakan jasanya, terutama yang sekarang menggunakan jasa Ciro Malut United. Apakah kontraknya masih akan diperpanjang musim depan, ataukah membuka peluang klub-klub lain untuk merekrutnya, terutama Persib ya, karena memang ada beberapa kedekatan karena Ciro masih punya rumah di Bandung dan memang baru dibeli tahun ini ya kalau nggak salah ya, atau tahun kemarin gitu. Jadi pastinya keluarganya memang masih ada di Bandung, Ciro ada di Malut atau di Ternate. Apakah masih ke sana bolak-balik atau memang stay aja gitu ya keluarga di Bandung. Dan ini juga banyak yang akhirnya menjadi liar isunya, apakah Ciro mampu atau nanti mengatuk pelatih baru nanti untuk setidaknya untuk bisa bermain di tingkat level ASEAN aja, AFF gitu ya. Karena ya seperti kita lihat permainan kemarin menghadapi Persib pun, baik Ciro maupun David seperti biasa di umur yang sudah 36 tahun ini keduanya gitu ya. Meskipun ya di Persib juga sudah 2-3 tahun juga ya, di umur-umur 35 mungkin 34. Permainan tidak berubah, masih sama dengan Ciro dengan pergerakan-pergerakan eksplosifnya, David da Silva dengan dribbling dan menahan bola yang sangat kuatnya gitu ya. Jadi membuka banyak peluang juga dari serangan Malut. Artinya ini memang kedua pemain ini tidak memberikan perbedaan gitu, meskipun usia mereka terus bertambah gitu ya. Mungkin dari David yang pertama kali ada di Persebaya mencuat pas menjadi top skor, terus juga Ciro pas juga muncul sebagai top assist waktu masih di Persikabo, sampai berseragam Persib keduanya, terus juga sekarang sudah pindah. Kayaknya nggak ada yang berubah, yang mungkin dari faktor mungkin nanti stamina aja sih, mungkin akan cepat cedera atau gampang tidak full bermain, jadi gampang diganti gitu. Jadi ya banyak juga yang netizen yang bilang kayaknya kalau main selevel ASEAN atau AFF masih cocok gitu, karena mungkin biasanya kan kalau yang sudah gitu sebelum ada pemain diaspora atau pemain abroad ini, Indonesia lebih senang menggunakan pemain Liga 1 untuk kategori AFF-nya ya, atau yang main di Liga 1-nya gitu, atau di Super League-nya lah kalau kita bisa bilang ya. Mungkin nama-nama Ciro ya mungkin nggak jauh beda seperti nama-nama yang sebelumnya pernah
bermain untuk timnas seperti Beto Gonçalves, Christian Gonzalez, Irfan Bahdim, Rafael Maitimo gitu mungkin. Tapi ya karena kita udah level naik ya kayaknya agak sulit ya, ditambah umurnya juga nggak muda lagi, 36 tahun. Ya minimal Ciro ini masih bisa bermain di Liga Indonesia untuk 1-2 tahun ke depan lah gitu. Karena ya lewat kita bisa lihat stamina masih kuat. Terus juga nanti dia akan menjadi WNI, jadi tidak mengganggu kuota pemain asing di setiap klub. Jadi ya termasuk nilai tambahan juga untuk klub-klub Liga 1 yang ingin merekrutnya, termasuk Persib ya. Terus Persib nanti akan menghadapi Bayangkara FC di tanggal 21 Desember hari Minggu di laga home ya, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api di jam 7 malam seperti biasa. Nah ini juga laga yang cukup lumayan krusial juga, karena ya seperti yang kemarin di highlight menghadapi Malut adalah reuni part 1 atau part 1. Ini reuni part 2, jadi ya banyak pemain ex-Persib juga yang ada di Bayangkara sekarang, terutama ya Deddy Kusnandar kan yang masih statusnya pemain Persib yang di-loan ke Bayangkara untuk jam terbang gitu ya, supaya tidak kehilangan sentuhan. Terus juga ada beberapa pemain yang mungkin teman-teman udah tahu juga, jadi ya mungkin ini nanti pertandingan seru juga nanti, dan akan saya ulas nanti di video selanjutnya. Dan saya lanjut ke rumor-rumor pemain Persib. Jadi setelah kemarin waktu Kang Adit di doorstop oleh media menyebutkan bahwa mungkin bisa Martin Paes, bisa Joy Pelupesi gitu, tapi itu yang hanya di spill 2 aja, yang artinya yang digoreng oleh media itu. Cuman yang kenapa muncul oleh Romeni ini sebenarnya udah lama, tapi dimunculkan oleh beberapa pundit atau pengamat sepak bola, karena ya kalau soal masalah gaji sih nggak ada masalah ya untuk Persib ya, karena sekelas Tom Hai aja kan yang mungkin bagi klub-klub Liga 1 terutama ya kayaknya agak sulit. Dan justru harusnya Tom Hai ini masih juga bisa main di Jepang atau Korea. Terus setidaknya Liga Thailand lah yang juga sempat dicoba oleh Sandy Walsh dan juga Sean Patinama ya, main di Buriram yang sekarang ada di puncak klasemen di papan atas gitu di Liga Thailand. Tapi ternyata Tom Hai langsung bypass ke Liga Indonesia gitu, yang katanya orang selalu bilang ini menurut fansnya ya, menurut supporter, menurut fans bola gitu. Jadi banyak yang bilang kalau masih muda, kalau skill masih bagus, kenapa nggak coba di sana aja, stay dulu. Nanti kalau udah agak menurun, udah mulai agak tuaan gitu, mungkin seperti Jordi Amat itu waktu yang pas, karena Jordi Amat waktu terakhir main di Casio Open umur 32 kalau nggak salah, dan lalu dia free agent yang tiba-tiba dirumorkan akan ke Liga Indonesia, tapi akhirnya main di JDT ya. Tapi ya di JDT ini tetap nggak mengasah skill juga, karena ya liganya nggak berkembang, karena ya terlalu kuat JDT ini. Bahkan JDT itu bikin 2 klub, bikin 2 tim dipecah gitu, A dan B, yang main di liga bawahnya tetap aja nggak terbendung kan. Tim keduanya juga terlalu kuat gitu. Dan kalau nggak salah 1,5 musim atau 2 musim gitu Jordi Amat main di JDT, dan umur 34. Ini sekarang jadi dia pindah ke Liga Indonesia, ke Persija gitu ya, mungkin waktu yang pas gitu. Jadi di Persija jadi pemain senior juga, dan timnas juga paling punya pengalaman banyak di Eropa juga gitu, karena juga pernah main di klub-klub besar waktu masih mudanya. Dan ditambah ada Rizky Ridho juga kan, kapten timnas, kapten masa depan juga, pemain lokal yang paling berbakat juga untuk kategori timnas ya. Jadi ya semua netizen pengennya kayak gitu sih sistemnya ya. Jadi mungkin seperti Tom Hai yang baru umur 30 sepertinya masih sanggup, dan dirasa masih harusnya stay aja 1-2 musim lagi di Eropa. Ya tapi belakangan Tom Hai ini kalau saya lihat, entah dianya sendiri atau agentnya yang agak pilih-pilih klub, yang mungkin nggak mau sembarangan pilih klub, wajar juga lah. Karena buktinya waktu kemarin dia diisukan diincar oleh Croatia Zagreb yang akan bermain di Liga Champion, terus juga di dua musim sebelumnya ya, bukan musim ini. Terus juga ada info dari Cadiz, klub yang akhirnya terdegradasi, klubnya Alvaro Negredo ya. Terus juga ada beberapa klub yang diisukan berminat kepada Tomai, padahal Tomai sendiri bilang waktu terakhir kali dia di Heerenveen diisukan akan ke Como di Januari, tapi oleh Heerenveen ditahan-tahan gitu. Dan setelah
free agent, ya justru Como nggak jadi minatnya kepada Tom Hai, itu yang sangat disesalkan oleh Tom Hai. Mungkin kalau dia dilepas Januari, mungkin sekarang minimal masih berseragam Como yang justru sekarang lebih bagus di tangan Fabregas dan ada di ya lumayan juga papan tengah papan atas gitu ya, mid tab. Artinya ya Tom Hai sendiri membuktikan bahwa mencoba peruntungan bermain di Liga Indonesia nggak ada salahnya, selain ya mungkin gaji juga yang lumayan lebih tinggi dibanding penawaran atau offer dari tim-tim negara lain atau liga lain ya, karena ini juga diikuti oleh Eleanor Renders yang lagi-lagi nih supporter timnas khususnya dibuat geleng-geleng kepala gitu setelah Jens Rappen tiba-tiba ada di Liga Indonesia gitu kan, dari Dordrecht kasta kedua ya, tapi dari tim mudanya, sama seperti Moro Jisla kan dari Volendam muda gitu ya. Rapacek juga setelah dilepas Ado Den Haag main di Liga Australia juga jarang main ke Liga Indonesia juga, jadi makin menguatkan bahwa apakah ternyata timnas ini adalah batu loncatan untuk pemain diaspora gitu ya, setelah dua pemain itu sudah diresmikan oleh klub Indonesia, klub Liga Indonesia. Di ya kita bilang menit akhir lah bursa transfer ditutup, ada Tom Hai dan Eleanor Renders satu paket. Dan yang mengejutkan lagi, Persib ini menebus sisa kontrak 2 tahun dari Eleanor Renders. Jadi ya Pexwool nggak rugi-rugi amat lah, meskipun seperti disebutkan oleh pelatih Bali yang sebelumnya pelatih Pexwool ya, Johnny Johnson. Eleanor Renders meskipun banyak mainnya dari babak kedua atau bangku cadangan, tapi perkembangannya lumayan progresif ya gitu ya. Tapi ternyata kesempatan datang ke Indonesia tidak ditolak dan akhirnya disambut dengan baik, dan banyak yang kemarin juga termasuk agak sedikit apa ya, bukan meremehkan lah, menginikan, karena ya di timnas pun masih belum terlihat gitu ya peran besar gitu ya. Termasuk saya juga kemarin lihat awal-awal kayaknya ini kurang cocok untuk sebagai kategori pemain ini ya, kalau bisa bilang pemain asing dan yang dinaturalisasi ya. Tapi ternyata yang setelah dijalani 2-3 match, justru buat saya dia pemain paling diandalkan oleh Persib, karena dia bisa bermain di setidaknya 5 posisi. Pastinya kanan kiri sudah 2, dan dia bisa juga jadi winger kanan kiri dan jadi gelandang serang, mungkin di playing playmaker atau menjadi playmaker. Nah ini artinya pemain yang dibayar mahal oleh Persib karena ditebus kontraknya, dan ini nggak main-main. Jadi Bojan Hodak ya sangat beruntung sekali mendapatkan Eleanor Renders. Selain dia kuat ya, selain dia sering meninggalkan posnya di posisi back kanan atau kiri ya setidaknya harus ada yang tetap membackup. Dan kita lihat juga kan Marco juga banyak sekali turun agak ke dalam gitu ya. Jadi kalau saya lihat Marco ini sudah bukan lagi gelandang box to box, tapi sudah menjadi tim pembersih atau tim penyapu untuk semua pemain yang meninggalkan posnya gitu. Jadi dia back tengah, dia sangat jauh sekali ke belakang dari gelandang bertahan juga, dan dia menutup pos-pos yang ada di lini belakang kanan atau kiri yang ditinggal oleh Putros, oleh Eleanor Renders gitu. Oke, jadi Persib sudah mengevaluasi bahwa kedatangan 2 pemain diaspora yang ada di Eropa sana, adaptasinya tidak terlalu sulit gitu, mungkin hanya perlu waktu 1-2 minggu saja. Ya terbukti juga gitu dengan sebelum kedatangan Tom Hai dan Eleanor Renders, proses adaptasi tim Persib sangat lambat, karena selain banyaknya pemain yang diganti, termasuk pemain asingnya semua diganti, ada beberapa pemain juga yang masuk, pemain baru dari lokal, dan 1 bulan pertama itu ya sangat berat bagi Persib. Permainan gak bagus, seperti main Mahin Tarkam kalau saya bilang, seperti lawan Manila Dijer aja kan. Harusnya Persib bisa ngebantai, tapi ternyata kesulitan. Seperti saya melihatnya seperti Indonesia menghadapi Myanmar gitu, dan baru bisa mencetak gol di menit-menit akhir, nunggu mungkin stamina lawan sudah habis atau taktikanya udah kebaca gitu lawan di babak kedua itu. Jadi ya agak kaget juga kalau ternyata ya kedatangan Tom Hai dan Eleanor agak sedikit mengurangi beban dari Bojan Hodak untuk menunggu tim ini berkembang gitu ya. Artinya ya bentar juga yang disebutkan oleh Kang Adit atau ya Deputi CEO Persib, bahwa ya mungkin evaluasi dari Tom Hai dan Eleanor Renders akan membuka juga peluang untuk pemain diaspora lainnya untuk diajak untuk join ke Persib gitu ya. Termasuk yang sudah ramai santer dibicarakan, bahkan
beberapa pundit meyakini bahwa 90%. Kemarin saya masih bilang 80-90 ya, tapi banyak pundit yang bisa bilang 90% Januari. Ini saya nggak tahu, nggak tahu info A1-nya dari mana-mana, hanya lihat di beberapa media saja ya, termasuk dari beberapa pundit juga yang kasih bocoran gitu kan. Kita di sini nggak ada Fabrizio Romano-nya Indonesia yang bisa kita pegang, yang validasinya kuat gitu. Beberapa pundit-pundit ternama juga nggak ada yang berani langsung garansi kan. Cuman ya beberapa pundit yakin bahwa 90% Joy akan gabung di Januari. Artinya memang sudah digaransi gitu ya. Dan mungkin akan ditebus beberapa ini aja dari sisa kontrak 6 bulan ini ya, atau ya nunggu sampai akhir musim itu. Cuman ya kalau sampai benar ada nama lain seperti Martin Paes, kalau Martin Paes sepertinya sih banyak yang menduga ini hanya kiasan atau apa ya, majas saja. Sepertinya memang Persib akan mengincar posisi kiper ya. Dan banyak yang bilang kalau Martin Paes nggak mungkin, karena selain dia masih jadi andalan klubnya di MLS, FC Dallas, meskipun dia kemarin baru sembuh dari cedera, kebutuhan urgensinya sih nggak terlalu, karena ya mungkin kalaupun Martin Paes suruh milih ya mungkin mendingan stay di sana, mungkin bisa pindah ke klub yang lebih besar gitu ya. Selain umurnya juga masih belum tua-tua banget, sedangkan Persib sendiri mainnya cuma di ACL2 dan akan main di knockout ini cuma main dua match, leg 1 leg 2, kalau gagal ya gugur ya udah habis, fokus ke liga gitu. Apakah worth it untuk mendatangkan kiper sekelas Martin Paes untuk di situasi sekarang, kecuali mungkin di awal musim nanti ya. Dan ada yang bilang kemungkinan akan merekrut Cyrus Margono yang baru free agent kemarin yang habis kontraknya. Tetapi kalau lihat dari Cyrus Margono, karena dia sudah di posisi WNI ya, jadi tidak akan mengganggu posisi kuota pemain asingnya sih. Ya mungkin akan menjadi deputi Teja Pakualam dan Adam Prisbeck ya, tapi ya buat saya kalau memang ada Cyrus Margono, kalau Persib mau mengkoleksi kiper bagus ya silahkan ya. Seperti waktu itu kan kiper bagus-bagus, ada Dika Bayangkara, ada siapa, Fitrul gitu kan, ada Mario Londok juga kan. Belum lagi ya ex kiper Persib yang sekarang di Bayangkara gitu ya, Akil Safik, Deden yang juga main di Liga Bayangkara juga ya kalau nggak salah. Dewa maksudnya. Jadi ya itu, jadi kembali ke Persib lagi gitu. Kalau cuma ngoleksi kiper bagus, kalau yang dipakai cuma kiper utama doang, dan kiper keduanya cuma kalau absen atau cedera doang, ya kiper ketiga kasihan juga gitu. Saya lebih pentingnya ya mungkin Adam Prisbeck dikasih lebih banyak kesempatan lah, kalau memang Persib bermainnya agak sedikit ini ya, berdekatan dengan kompetisi ACL2, atau mungkin akan dirotasi untuk menghindari cederanya Teja Pakualam. Tapi kalau Cyrus Margono ya bisa ya bisa enggak sih kalau buat saya ya kebutuhannya. Tapi kalau Martin Paes ini udah pasti Persib bakal mengincar garansi kiper utama gitu. Artinya Teja Pakualam akan digeser jadi kiper kedua lagi, dan saya nggak bisa bayangkan kiper yang kita datangkan dari runner up Liga Wales, Adam Prisbeck, jadi kiper ketiga itu. Jadi ya saya nggak sampai ke sana. Tapi kalau oleh Romeni ada kemungkinan masuk akal, selain mungkin statusnya pinjaman, karena dia baru semusim kalau nggak salah ya di Liga Championship ya, di Liga 2-nya Liga Inggris. Kontraknya juga masih lumayan gitu, dan meskipun Persib nebusnya bisa sih, tapi kayaknya akan di loan aja kalaupun benar minat Persib ya, karena ya di sana pun dia sering cedera dan jarang dapat posisi inti juga, sama seperti Marcelino kan. Akhirnya Marcelino mengambil posisi ya udah, daripada di tim utama nggak dapet, di tim reserves-nya juga jarang main gitu ya, mendingan main di tim utama tapi Liga Tier 2, Tier 3, mungkin di Liga Eropa gitu ya. Ya aset Rensin ya, mungkin ya kans untuk kembali mungkin memulihkan permainan, mungkin ada bagusnya juga. Jadi ada feedback juga untuk Oxford United, dan Persib juga kebantu gitu. Jadi mungkin tinggal bayar gajinya aja yang minimal sampai akhir musim inilah 6 bulan. Tapi kalau sampai akan ditebus ya nggak ada salahnya juga. Cuman ya kembali lagi, apakah supporter atau fans timnas setuju? Sekarang banyak yang bilang kalau mau ke Persib ya minimal main bagus dulu di timnas gitu kan. Jadi kayak ada yang bilang semua akan Persib akhirnya gitu. Itu cuman jokes aja, tapi ya kembali lagi Persib, karena ya kita akui gitu ya, belakangan ini di 5 sampai 6 tahun terakhir ini
nggak ada yang benar-benar mengeluarkan pemain yang dari Persib main bagus langsung ke timnas. Jadi pemain timnas yang ada di Persib itu ya hasil dari main bagus di klub, dan dia dipanggil timnas, dan Persib juga ingin merekrutnya seperti dulu di masa Rahmat Irianto, terus juga Ricky Kambuaya, Edo Febriansah, itu kan pemain yang direkrut dari klub luar karena main bagus juga akhirnya dipanggil timnas gitu kan, bukan berarti dari Persib sendiri. Mungkin kalau dari Persib sendiri mungkin Beckham Putra sih kalau yang sekarang gitu ya, belum ada lagi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Itu mungkin sepekan seputar Persib dari poin-poin yang tadi saya ambil dari kekalahan Persib dari Malut 0-2, terus Haji Umuh atau Pak Umuh ketemu mantan pemain Persib. Terus juga ada informasi tambahannya Ciro yang sudah diproses menjadi WNI bersama keluarganya, istri dan anaknya, dan tinggal di Bandung rumahnya, dan ada banyak bobotoh bilang masih ingin melihat Ciro di Persib. Tapi ya dari kedekatan pertemuan Bojan dengan ex pemain Persib pun di Malut kemarin cair semuanya, nggak ada masalah. Kayaknya pun kalau Ciro nggak diperpanjang atau Pak Haji Umuh ngebet ingin Ciro ke Persib musim depan, nggak ada salahnya juga karena nggak akan mengganggu kuota pemain asing gitu. Dan Ciro sepertinya kalau di Persib sekarang ya masih ada Ciro, sepertinya ya tetap lebih bagus Ciro sih daripada Berginho dan Sadil di sisi sayap ya. Untuk pemain intinya, kalau pemain cadangan ya Beckham, Sadil, Berginho memang oke. Mungkin kalau bayangan saya ini kalau masih ada Ciro ya di Persib, depannya itu kanan udah pasti William Barros kan, karena William Barros juga dia pakamnya di kanan, Ciro di kiri, di depannya Ramon Tanque. Ini trio Brazil banget, ini udah nggak bisa dirubah, harusnya gitu ya teman ya. Kita nggak pernah tahu masa depan kan, soalnya waktu pertama kali Ciro yang bilang ya dia orang pertama yang dilepas Persib ya, cuman ya kita nggak tahu di masa depan apakah Ciro akan balik ke Persib atau tidak ya. Gak sih. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya. Salam olahraga.